ada pengertian hipertensi. Menurut WHO, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan dalam pembuluh darah terlalu tinggi, yaitu 140/90 ke atas. Kondisi ini bisa terjadi tanpa gejala yang jelas, sehingga sering disebut silent killer karena nggak ada gejalanya. Nah, berikutnya ada jenis-jenis hipertensi. Yang pertama itu ada hipertensi primer. Jenis hipertensi ini terjadi tanpa penyebab yang jelas, seringkali akibat gangguan dalam mekanisme pengaturan tekanan darah tubuh yang tidak normal. Biasanya itu akibat gaya hidup atau genetik, Pak. Nah, yang kedua ada hipertensi sekunder. Hipertensi jenis ini disebabkan oleh faktor tertentu yang dapat diketahui, umumnya terkait dengan gangguan pada fungsi ginjal. Jadi kalau hipertensi sekunder ini biasanya komplikasi akibat penyakit yang lain, Pak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada tingkatan hipertensi. Normalnya itu kurang dari 120/80. Nah, kalau prahipertensi itu 120 sampai 129, angka bawahnya itu kurang dari 80. Biasanya kalau di prahipertensi ini penanganannya itu di terapi non farmakologi kayak obat herbal. Terus selama 3 sampai 6 bulan tensinya itu selalu dicek. Kemudian ada hipertensi tahap 1. Nilai atasnya itu 130 sampai 139, nilai bawahnya 80 sampai 89. Ini sama, Pak, penanganannya juga dari non farmakologi, terapi obat herbal atau dari obat. Nah, kemudian yang berikutnya ada hipertensi tahap 2. Nilai angka atasnya itu lebih dari 140, nilai bawahnya itu lebih dari 90. Ini juga sama, pengobatannya itu obat herbal atau farmakologi, obat-obatan. Terus tekanan darahnya itu dicek secara berkala selama sebulan sekali. Nah, yang krisis hipertensi, tekanan angka atasnya itu lebih dari 180, angka bawahnya itu lebih dari 120. Ini juga harus dicek, Pak, selama sebulan sekali. Kemudian berikutnya ada penyebab dan faktor risiko. Nah, faktor risiko ini ada yang bisa diubah sama yang enggak. Kalau yang tidak bisa diubah itu ada usia. Karena usia ini semakin bertambahnya umur, pembuluh darahnya itu semakin kaku dan udah nggak elastis. Nah, yang kedua ada jenis kelamin. Kalau jenis kelamin laki-laki itu biasanya karena gaya hidup. Kalau dari perempuan biasa sering rentan terkenanya itu karena setelah menopause, karena ketidakseimbangan hormonnya. Nah, yang ketiga itu keturunan. Keturunan sangat berpengaruh terhadap tekanan darah tinggi. Jadi orang yang punya keturunan tekanan darah tinggi itu lebih berpotensi buat kena. Nah, kemudian ada faktor risiko yang bisa diubah dari yaitu obesitas. Obesitas ini termasuk faktor risiko hipertensi karena terjadinya penumpukan kadar lemak. Kalau lemak itu udah numpuk, pembuluh darahnya jadi menyempit. Terus jantung jadi pompa darahnya itu lebih ekstra kerjanya. Nah, yang kedua itu merokok. Merokok ini karena dari kandungan rokoknya ya, Pak, seperti nikotin, karbon monoksida. Yang ketiga konsumsi alkohol dan kafein berlebih. Yang keempat konsumsi garam berlebih. Yang kelima stres atau dari pikiran. Yang keenam ketidakseimbangan hormon. Nah, selanjutnya tanda dan gejala hipertensi: sakit pada bagian kepala, leher kaku, sering kelelahan, bahkan sampai mual. Yang keempat pandangan jadi kabur karena biasanya itu kerusakan pada otak, mata, jantung, dan ginjal. Yang kelima sebagian besar hipertensi ini nggak ada gejalanya. Itu yang harus dipantau, Pak, karena nggak ada gejala tiba-tiba tinggi. Yang takutnya nggak ada gejalanya ya? Iya, Bu, karena kita ngerasa baik-baik aja. Nah, di sini ada tips bagi penderita hipertensi. Nah, jika tensinya lebih dari normal atau tinggi,
itu disarankan mengonsumsi makanan sehat, mengurangi garam dan kafein seperti kopi, berhenti merokok, berolahraga secara teratur, menurunkan berat badan, mengurangi konsumsi minuman keras, teratur memeriksa ke petugas kesehatan. Nah, ini berikutnya ada tips mengontrol hipertensi. Tekanan darah, ketahui tekanan darah normalnya itu 120/80. Pastikan kesediaan obat di rumah. Jadi kalau obatnya udah habis, segera ke toko ini. Terus minum obat teratur dan sesuai anjuran dokter. Dosisnya berapa kali sehari. Ketahui efek samping obat yang diminum. Berhati-hati menggunakan obat bebas. Jadi harus karena kan bapak udah terlalu tinggi ya pak ya. Jadi itu bapak nggak bisa minum obat tanpa saran dokter. Jadi harus melalui dokter. Nah, di sini ada komplikasi penyakit hipertensi. Yang pertama stroke, serangan jantung, gagal ginjal, sama kerusakan otak. Nah, selesai. Sampai sini bapak yang mau ditanya atau masih ada yang mau ditanya? Kalau ini tadi setelah bahan makanan sih gitu kan. Kalau Kompetensi kadang kalau yang pakai alat dari ini kurang. Itu mau pakai manual ya pak. Iya. Emang bapak udah nggak bisa makan obat yang itu yang itu sebenarnya kecil ya kan biasa. Itu kan diracik kayak kapsul jadi ini masukkan dalam kapsul. Oh, tapi yang ngeracik dokternya. betul. Dokter. Bisa langsung dapat obat dari sana. Jadi nggak ada di luar. Berarti bapak suruh kontrolnya ke sana. Problem ini kan Itu masalah makanan pisang, pisang. Iya, pisang. Kalau buah sayur nggak ada masalah sih. masalahnya bapak tapi kalau apa makanannya kan ikan juga kadang-kadang kan. Padahal kan cuma makan ayam doang. Ayam geprek. Iya. Yang penting hindari Asin. iya asin sama makanan cepat saji. Kan saya tadi udah jelasin ya Pak Bu. Nah, Bapak bisa nggak ngulangin tadi yang udah saya jelasin dari pengertian tadi pengertian hipertensi apa Pak? Darah tinggi. Tensi ya, Teh. Iya. Nah, terus ada jenis-jenis. Jenisnya ada 2. Hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Nah, iya, Pak. Terus tingkatan hipertensi ada berapa, Pak? Hipertensinya ada 6. Iya, 5. 5. Apa aja, Pak? Normal, hipertensi tahap pertama, hipertensi kedua dan krisis hipertensi. Bapak berarti masuknya ke hipertensi. Iya. Bapak lebih dari 180. Nah, kemudian tadi penyebabnya apa aja, Pak? Penyebabnya itu dari usia. Usianya kan kalau nggak cukup umur ya beda lagi. Faktor umur itu menambah potensinya. Potensi selanjutnya juga karena bisa laki dan perempuan keturunan. Kemudian faktor resiko yang dapat diubah dari alkohol dan antara gejalanya yaitu hipertensi seperti sakit kepala, kayak rasa kaku, kemudian sering kelelahan dan pandangan jadi kabur, kerusakan pada otak, jantung dan juga bahkan sebagai besar hipertensi ini juga menjadi Nah, kemudian komplikasinya, Pak. Nah, tadi komplikasi hipertensinya yaitu seperti stroke. Yang kedua yaitu infeksi makan apa tuh? Miokardium atau serangan jantung. Kemudian gagal ginjal.
Terus kemudian ada ensefalopati atau kerusakan otak. Nah, baik, berarti tadi penjelasan saya sudah cukup jelas ya Bapak, Bapak Ya. juga sudah paham. Nah, baik, kalau gitu terima kasih ya Bapak Ibu Ya, atas sama-sama. pertemuannya hari ini.